Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Bima dari kelas 12 aplikasi 1. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang kontrol akses list. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa membuat topologi seperti ini terlebih dahulu. Teman-teman bisa tahu selalu buat topologinya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menghubungkan topologinya menggunakan kabel otomatis. Kita sambungkan router ke router, router ke switch, lalu switch ke PC0, PC1, 2, 3 sampai 5 ya teman-teman. Kemudian di switch 2 di sini disambungkan ke server 1, 2 dan 3. Kemudian dari sini topologi pembagian IP-nya untuk antar router menggunakan 10.10.10/24 dan untuk VLAN-nya IP-nya bisa teman-teman lihat di sini. Lalu ini untuk IP ini untuk ke server ya teman-teman. Kemudian kita masuk saja ke router. Di sini kita bisa zoom. Lalu ada model ini kita tambahkan. Kita akan memilih NM1FET teman-teman. Kemudian di sini kita geser terlebih dahulu, kita matikan untuk perangkatnya, lalu kita tambahkan di sini. Kemudian nyalakan lagi. Kita lakukan juga di router kedua ya teman-teman. Kita coba zoom, lalu kita geser. Di sini matikan. Ini kita tambahkan. Kemudian kita nyalakan kembali. Kemudian kita fast forward terlebih dahulu di sini. Kemudian kita masuk ke router 1 untuk konfigurasi. Kita enable. Kalau kita no terlebih dahulu teman-teman. Kita no, kita enable configuration terminal. Lalu kita masuk ke interface range FA 0 sampai 1. Lalu kita no shutdown. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface FA 0/0. Kita masukkan IP address 10.10.10.10.1. Masuk addressnya 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke router 2. Di sini CLI enable configuration terminal. Kita interface range FA 0/0 sampai 1. Kita no shutdown. Kemudian kita masuk ke kemudian kita masuk ke interface 0/0 interface FA 0/0. Kemudian kita IP address 10.10.10 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita akan konfigurasi yang di sebelah sini terlebih dahulu, yang di switch 1. Kita masuk ke switch 1, kemudian ke CLI, enable configuration terminal. Kemudian kita masukkan, kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 10. Oh, ada sesuatu ya teman-teman. VLAN 10. VLAN 20. VLAN 30. Nah, setelah itu kita exit. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya sudah ada semua ya teman-teman. VLAN 10, 20 dan 30. Kemudian kita akan memasukkan untuk PC-nya ke VLAN-nya teman-teman. Kemudian kita masuk ke interface range FA. Nah, di sini FA 02 itu teman. FA 0/2-3. Switchport mode SAS, switchport SAS
VLAN 10. Kemudian kita exit, kita masukkan untuk VLAN 20, interface, range, FA 0, di sini 4 sampai 5, interface range 4 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Kemudian kita exit lagi, lalu kita masuk ke interface range 6 sampai 7, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Nah, sudah ya teman-teman. Kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke interface FA 0/1, kemudian kita switchboard mode terang ya teman. Nah, di sini sudah switchboard mode terang, kemudian kita akan masuk ke router 1. Kita masuk ke router 1, lalu kita di sini buat subinterface-nya ya teman. Kita buat di sini interface FA 0 size 1.10. Kemudian kita encapsulation .1q 10, lalu IP address 192.168.10.1, lalu subnet plusnya 255.255.255.0. Ini seperti yang di sini ya teman. Kemudian di sini kita enter, kita exit, kita masuk ke interface FA 0/1.20 untuk VLAN 20. Kemudian kita encapsulation .1q 20, lalu masukkan IP address-nya, IP address 192.168.20.1, 255.255.255.0. Kita enter, kita exit, kita masuk ke subinterface 30, kemudian kita encapsulation .1q 30, lalu IP address 192.168.30.1, 255.255.255.0. Nah, di sini kita sudah membuat subinterface-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan membuat agar kita bisa mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Di sini kita masuk ke router kembali, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, lalu kita enter, kemudian masukkan networknya 192.168.10.0.255.255.255.0. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan default root yaitu 192.168.10.1. Kemudian yang terakhir kita masukkan untuk DNS-nya teman-teman, DNS server 888. Kemudian kita exit, kita buat untuk yang VLAN 20 IP DHCP pool VLAN
20. Network 192 168 20 di 0 255 255 255 di 0. Kemudian default root 192 168 20 lalu data server 8888. Kemudian kita exit, kita buat untuk yang VLAN 30. Jadi TCP pool VLAN 30 network 192 168 30 0 255 255 255 kita default rootnya 192 168 30 1 kemudian dana server 8888. Oke, sudah hack ini. Exit di sini. Kemudian kita masuk ke PC, ke desktop, lalu ke IP. Sini kita ganti menjadi IP DHCP. Nah, sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Di sini kita masuk ke PC 1. Kita ubah semuanya menjadi DHCP terlebih dahulu ya teman-teman. Masuk ke desktop, kemudian IP DHCP, PC 3, desktop, IP DHCP. Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan IP DHCP semua ini untuk semua PC-nya. Kemudian kita coba tes. Ya, sudah berhasil teman-teman. Tapi antar VLAN masih belum bisa. Nah, sudah. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi untuk router 1 dan switch 1. Kemudian kita akan konfigurasi di router 2. Di sini kita masuk terlebih dahulu yaitu configuration terminal. Lalu kita di sini memasukkan interface FA salah satu. Kita masukkan IP lalu ya dulu untuk ke server. IP address 192 168 1 255 255 kemudian kita masukkan, kita filter dahulu, kita exit, kemudian kita masuk ke IP DHCP pool server. Ini DHCP pool server, kemudian kita masukkan networknya, network 192 168 1 0 255 255 lalu untuk default rootnya 192 168 1 1. Kemudian untuk DNS servernya DNS server kita 8888. Nah guys, ya teman, sini kita sudah membuat DHCP poolnya yang kita akses ya. Ini kita sudah masuk ke server, kita masuk ke desktop, lalu IP config, kita coba DHCP. Kita lihat sini sudah masuk ya teman, sudah IP mendapatkan IP DHCP. Kita lakukan juga di semua server, kita DHCP kan terlebih dahulu. Ya sudah teman. Kemudian di sini kita akan melakukan routing antara
router 1 dan router 2 di sini kita akan menggunakan OSPF saja. Kita di router 1. Di sini kita lakukan router OSPF 1, lalu kita masukkan networknya. Kita akan mempromosikan untuk IP antar router dan untuk IP VLAN-nya, teman-teman. Sehingga kita masukkan yang IP router yang dulu, yaitu 10.10.10.0, lalu kita masukkan di sini untuk wildcard masknya kita masukkan 0.0.0.255, kemudian area 0. Kita masukkan juga untuk IP VLAN-nya. Di sini kita bisa saja masukkan 192.168 10.0. Lalu kita enter, lalu kita masukkan juga untuk VLAN 20. Kita ganti saja untuk depannya ini 10.20, kemudian terakhir untuk VLAN 30. Kemudian sudah ya teman-teman, kita masuk ke router kedua. Kita masuk ke router OSPF 2. Kita masukkan network 10.10.10.0.0.0.55 area 0. Oke, kita enter. Kita masukkan juga untuk IP yang juga server ya, IP servernya 192.168. Jadi 0. Lalu kita enter. Nah, harusnya di sini kita sudah bisa saling berkomunikasi antara PC dan server ya teman-teman. Kita coba tes, kita ucapkan masih fail. Coba lagi, sukses ya teman-teman. Ini 1 ke 30 juga sukses ya teman-teman. Coba PC 4 ke server 3 di sini ya, awal-awal memang akan fail, kemudian akan sukses untuk seterusnya ya teman-teman. Di sini kita sudah bisa saling berkomunikasi antara PC dan server. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan akses kontrol listnya. Nah, di akses kontrol sini kita mempunyai contoh kasus. Di sini kita mempunyai contoh kasus VLAN 30 tidak bisa ping ke semua server. Nah, nanti di akses kontrol di sini nanti ada contoh kasus untuk VLAN 30 tidak bisa ping ke semua server. Nah, untuk caranya kita masuk ke router 2. Kita ketikkan akses list. Kita coba tanya-tanya di sini. Di sini ada standar dan extended. Nah, di sini kita pilih yang standar. Ada 1 sampai 99 dan extended ada 100 sampai 199 ya teman-teman. Di sini kita pakai yang standar. Kita pakai 1. Kemudian kita coba tanya lagi. Di sini ada ini primark dan primark. Untuk ini adalah artinya kita memblokir, primark kita mengizinkan, dan primark kita mengizinkan, dan primark itu seperti menandai atau memberi catatan agar mudah diingat gitu.
Dan di sini kita akan memblokir, artinya kita memilih ini. Kemudian kita tanda tanya lagi di sini. Nah, di sini ada ABCD, any dan host. Untuk any yaitu semua VLAN atau semua IP akan terblokir ya teman-teman. Untuk host hanya single IP, hanya misalkan kita masukkan 192.168.30.1. Nah, itu yang terblokir hanya IP itu ya teman-teman. Sedangkan untuk ABCD ini kita memiliki contoh di sini IP-nya 192.168.30 titik sekian. Nah, 30.1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu tidak akan bisa ping ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai yang ABCD, yaitu kita menggunakan IP VLAN 30, yaitu 192.168.168.30.0. Kemudian kita masukkan welcome masknya, yaitu 0000255. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita coba cek sini, kita kirim pesan. Nah, di sini masih sukses ya teman-teman, karena kita belum memasukkan untuk in dan outnya. Untuk FA0/0 adalah in dan FA0/1 adalah out, yang IP-nya adalah ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita di sini masuk dulu ke interface FA0/1, kemudian kita IP akses group 1. Kemudian di sini kita tanya, di sini ada in dan out, kita pilih yang out ya teman-teman, artinya keluar. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba do show access. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita coba kita fast forward dulu ya teman-teman. Kita fast forward, kemudian kita coba tes lagi di sini file ya teman-teman. Kita sudah berhasil memblokir untuk VLAN 30. Kita coba di VLAN 10 di sini. Sebentar. Kemudian kita masuk ke router 2 lagi di sini. Di sini kita coba cek do show akses lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sini untuk VLAN 30 melakukan 6 percobaan untuk ping ke server ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan membuat contoh kasus lagi. Nah, contoh kasusnya di sini PC 1 di sini tidak akan bisa ping ke semua server. PC 1 tidak bisa ping server.
PC satu tidak bisa ping server. Nah, di sini kita coba lihat dulu di desktop, IP-nya adalah 192.168.10.2. Nah, kemudian kita masuk ke server. Kita ketikkan akses list 1. Di sini kita pilih ini. Lalu kita pilih host yang artinya kita hanya memilih satu IP ya teman-teman, untuk kita blokir single IP, single address. Terus kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.10.2. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita coba cek lagi show access list. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, untuk PC satu tidak bisa ping ke semua server. Kemudian kita coba tes. Nah, di sini PC satu masih bisa terhubung ke server ya teman-teman, karena di sini teman bisa lihat angkanya di sini 10, 20, dan 30. Nah, untuk blokirnya itu 30 lebih besar daripada yang 20 ya teman-teman, jadi tidak bisa memblokir karena ini terlalu besar. Nah, kita akan ubah agar ini menjadi di tengah-tengah, tidak lebih kecil dari 20 dan tidak terlalu besar dari 20. Kita akan di tengah-tengah, yaitu 15. Kita akses control list di sini, langsung akses control list. Lalu standar. Nah, kita masuk dulu ke interface int fa 0/1. Kemudian kita maaf teman-teman, salah ya teman-teman, kita tidak perlu masuk ke interface fa 0/1. Kita ketikkan saja IP access list, kemudian kita tanya di sini, kita pilih standar 1, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita coba tanya. Di sini kita akan hapus untuk yang 30-nya, kita ketikkan no 30, kemudian kita enter. Kemudian kita coba tes lagi do show access list. Dan di sini 30-nya sudah terhapus ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan untuk menjadi 15. Kita tambahkan 15. Ini host 192.168.10.2. Kemudian kita enter. Nah, sudah teman, kita fast forward saja biar cepat. Kemudian kita coba tes VLAN 10 di PC 0, kita coba tes ke server, sukses. Kemudian kita coba PC 1 tes ke server. Di sini fail karena kita sudah memblokirnya teman-teman. Kita sudah berhasil blokir untuk PC 1 dan VLAN 30, sedangkan untuk PC yang lain itu berhasil. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam video saya terdapat beberapa kesalahan dan ada penjelasan saya yang mungkin kurang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.